Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada beberapa isu atau politik Indonesia 2020, saya ingin memberikan satu gambaran umum. Yang pertama, bahwa reformasi 98 itu menghasilkan sistem politik demokrasi, dan kita sudah menjalankan suatu exercise dalam perjalanan waktu kurang lebih 20 tahun. Banyak harapan yang muncul, saya kira tidak hanya kita sebagai bangsa Indonesia, tapi juga masyarakat dunia sangat berharap Indonesia akan menjadi sebuah negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Nah, selain itu juga bahwa kita sudah punya pengalaman ya di dalam mengadopsi sistem demokrasi, tetapi masa waktunya relatif singkat ya pada awal kemerdekaan. Dan selebihnya kita lebih lama di dalam sistem demokrasi, maksud saya di dalam sistem otoritarian. Berarti pengalaman demokrasi kita boleh dibilang masih dalam taraf ya, yang belum begitu dewasa. Berarti berbagai tantangan akan kita hadapi. Nah, tentu saja sistem demokrasi sebagai suatu pilihan politik bagi bangsa Indonesia. Kita berharap semua, kita yakin Indonesia dapat lebih maju, ya, berkembang lebih cepat dan setara dengan negara besar lainnya, ya, dengan menggunakan sistem demokrasi. Dan kita lihat di dalam awal perjalanan, ya, transisi demokrasi kita itu cukup baik, ya, menguat. Kita sudah sampai kepada 4 kali pemilu. Nah, tetapi kita lihat, ya, saya kira para ilmuwan politik juga mensitir ya, bahwa transisi demokrasi di dunia ketiga atau negara yang mengadopsi sistem demokrasi ada 2 kemungkinan. Satu, tren yang menguat, ya, menguat. Kalau dia berhasil menghadapi beberapa krusial, ya, maka dia akan selamat menjadi negara demokrasi maju. Tetapi juga berbagai tantangan juga akan menghadang. Kemudian posisinya bisa berhasil, bahkan ya bisa gagal ya kembali pada sistem otoritarian. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat ada beberapa indikator. Yang pertama, ada kecenderungan ya, demokrasi kita mulai meredup. Itu bisa dilihat pada apa yang diteliti oleh IDI. Indeks indikator demokrasi Indonesia mengenai ada beberapa hal ya, mengenai derajat kebebasan berpendapat, memilih, ada kecenderungan menurun ya, itu yang pertama. Yang kedua juga sejalan dengan itu ya, indeks persepsi korupsi ya, juga mengalami penurunan. Jadi seakan-akan apakah ini ada hubungan langsung atau tidak langsung
antara sistem yang mulai menurun, ya, derajat demokrasinya, itu akan juga melahirkan tingkat korupsi yang juga semakin tinggi. Ya. Dan kita lihat juga di dalam perjalanan 2 kali pemilu terakhir, ya, dominannya transaksi politik uang yang begitu luar biasa, itu juga sebagai satu indikator untuk mempertanyakan apakah sistem demokrasi kita bangun ini sudah mengarah kepada apa yang dinamakan dengan sistem demokrasi substansial. Nah, saya ingin melihat ada beberapa parameter nanti akan diperdalam. Yang pertama, untuk kita menilai apakah demokrasi yang sedang kita bangun ini akan kuat, yang pertama kita bisa lihat dari partisipasi politik. Ya, seberapa kebebasan bagi orang negara untuk menyampaikan pendapat, pikiran, termasuk kritik, ya, kritik kepada pemerintah. Yaitu yang pertama, apakah memiliki satu kecenderungan yang semakin baik atau malah mengalami kemunduran. Dan juga mengenai penegakan HAM, hak asasi manusia, ya. Saya kira antara demokrasi dan HAM ini adalah dua sisi yang sebangun, yang tidak bisa dilepaskan. Nah, sehingga parameter demokrasi ini bisa dilihat dari sisi partisipasi. Kemudian yang kedua adalah yang sangat penting, apakah proses pengambilan keputusan, ya, keputusan politik strategis itu berjalan sesuai dengan prosedur, ya, ketetapan atau sistem yang sudah ditetapkan. Dan yang lebih penting adalah tidak hanya prosedur, tetapi apakah hasil baik proses maupun hasil keputusan yang diambil itu apakah sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat, ya, terutama dilihat dari produk-produk legislasi. Kita ada beberapa kasus-kasus yang sangat menghebohkan. Ya. Yang pertama kita lihat menyangkut undang-undang HIP, apakah undang-undang HIP itu mencerminkan keinginan rakyat, sehingga terjadi satu polemik yang cukup tajam yang sebelumnya kita tidak pernah mengalami. Ya. Kita anggap masalah ideologi sudah selesai, ternyata ada persoalan baru kemudian. Juga soal undang-undang Omnibus Law, ya, yang dianggap sebagai suatu upaya percepatan ekonomi, tetapi sisi lain mengundang banyak kontroversi yang justru tidak menggambarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa berkembangnya oposisi, ya, itu sebagai satu dinamika politik, ya, itu apakah ini ada kaitannya menurunnya fungsi kontrol di dalam parlemen sehingga sebagian aspirasi masyarakat tidak tersalurkan melalui saluran-saluran, kemudian memberikan ruang kepada kekuatan oposisi untuk memberikan satu umpan balik, ya, pada keputusan-keputusan strategis. Banyak keputusan-keputusan yang dipertanyakan, mulai menyangkut soal utang, ya, yang begitu besar, kemudian juga soal kebijakan investasi, soal eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, kemudian hak-hak buruh dan seterusnya. Jadi banyak sekali soal yang berkembang. Nah, selain itu yang menjadi tantangan demokrasi kita ke depan adalah, ya, yang pertama kita menghadapi ada dua hal, ya. Kita menghadapi yang pertama kita akan menyongsong satu krisis ekonomi yang sangat serius. Kemudian kedua, seiring itu juga munculnya wabah COVID itu juga akan menggerus, ya, kemampuan ekonomi kita, kemampuan produktivitas kita, sehingga performa ekonomi itu berada pada titik yang rawan. Dan kemudian faktor-faktor ini akan mempengaruhi apakah demokrasi ini tetap bisa berlangsung, ya, secara stabil, menguat, atau sebaliknya. Nah, itulah beberapa hal yang saya kira yang kita bisa lihat, yang kita bisa diskusikan.
pada akhirnya kita bisa menilai apakah demokrasi yang berkembang sekarang ini, ya, apakah sudah mulai masuk pada bergeser pada sistem otoritarian dengan beberapa alasan. Yang kedua, apakah sistem demokrasi kita bisa bertahan, ya, seiring dengan menurunnya kapasitas sistem politik dan kepemimpinan nasional di dalam menjawab, ya, beberapa persoalan terhadap pada soal krisis, ya, krisis ekonomi dan krisis. Nah, inilah saya kira beberapa pertanyaan yang kita coba akan lihat, ya, nanti data-data faktornya seperti apa. Baik, saya kira itu sebagai dan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami, ya, bagian dari tanggung jawab kami. Kami mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan demokrasi. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.